Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang Ukom Bidan 2021. Salam pejuang. Channel official Bidan kali ini akan membahas soal-soal tentang perubahan fisiologis dan ketidaknyamanan kehamilan. Oke, video sebelumnya kita sudah bahas tentang cara menentukan diagnosa kehamilan ya teman-teman pejuang Ukom. Jadi kita akan bahas masih tentang fisiologis kehamilan ibu hamil dulu ya. Baru nanti channel-channel selanjutnya akan membahas tentang kehamilan yang patologis. Nah, maka dari itu dukung terus channel official Bidan dengan cara like, komen, dan subscribe video ini jika bermanfaat untuk teman-teman pejuang Ukom Bidan tahun 2021. Oke, langsung aja ya teman-teman semua. Kita bahas soal nomor 1. Seorang perempuan usia 25 tahun G2P1A0 pada tanggal 28 April 2021 datang ke bidan praktek mandiri mengeluh lemas, mual, muntah, dan sering kencing. Menstruasi terakhir ibu pada tanggal 29 Januari 2021. Keluhan mual muntah yang dirasakan oleh ibu disebut A. HEG tingkat 2, B. Hyperemesis, C. Morning sickness, D. Nausea, E. Piscasex sign. Nah, teman-teman, di video sebelumnya saya juga udah kasih trik untuk jawab soal ya teman-teman, sama trik dan tips untuk lulus Ukom. Nah, teman-teman ingat kan tipsnya yaitu baca soal dulu teman-teman, karena tadi saya kan mencontohkan ke teman-teman, jadi saya baca semua. Tapi untuk nanti teman-teman pada saat Ukom, baca aja dulu soalnya teman-teman. Terus digaris bawahi kata kunci dari soal. Dia nanya langsung keluhan mual muntah ya teman-teman. Sebentar, saya mau garis bawahi warna merah ya teman-teman. Aduh, maaf teman-teman, ada kesalahan teknis. Nah, jadi seperti ini. Nah, garis bawahinya keluhan mual muntah ya teman-teman. Disebut. Nah, kalau kita sudah baca pertanyaannya, dia kan hanya bertanya keluhan mual muntah. Kita nggak perlu susah-susah menghitung tanggal-tanggal yang ada di sini teman-teman. Makanya saya bilang jangan terkecoh ya teman-teman, harus teliti. Jadi, kalau pertanyaan keluhan mual muntah yang dirasakan ibu disebut A. HEG tingkat 2. Tidak mungkin ya teman-teman. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau HEG tingkat 2, ciri-cirinya adalah bau aseton teman-teman. Harus ingat ya. Terus yang B. Hyperemesis. Bukan juga ya teman-teman. Karena hyperemesis itu mual muntah yang berlebihan. Di sini di soal dia hanya bilang mual muntah saja. Dia nggak bilang sampai beberapa kali, sampai dehidrasi, itu dia nggak bilang. Jadi kalau hyperemesis itu ditandai dia sampai dehidrasi ya teman-teman. Terus yang C, morning sickness. Nah, ini benar ya teman-teman, mual muntah yang dirasakan ibu hamil adalah morning sickness. Yang D, nausea. Nausea bukan ya teman-teman, karena nausea hanya mual aja, nggak pakai muntah. Terus yang E adalah Piscasex sign. Ya, Piscasex sign itu adalah tanda mungkin kehamilan. Ingat kan teman-teman apa Piscasex sign itu? Pembesaran uterus yang tidak simetris. Paham ya teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 2. Nyonya K usia 30 tahun, G3P2A0, gravida 35-36 minggu, datang ke PMB Sari, mengeluh sering mengalami BAK setiap malam hari, sehingga sulit tidur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 82 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, dan pernafasan 21 kali per menit.
TFU 32 cm, presentasi kepala, punggung kiri, DJJ 140 kali per menit reguler. Apakah konseling yang tepat sesuai kasus tersebut? Nah, kita garis bawahi kata kuncinya, teman-teman. Saya bacain dulu pilihannya ya. A. Tanda bahaya TM3. B. Tanda-tanda persalinan. C. Persiapan persalinan. D. Kebutuhan istirahat TM3. E. Ketidaknyamanan TM3. Oke teman-teman, tadi udah garis bawahi belum soalnya? Garis bawahnya adalah konseling ya teman-teman. Nah, konseling, dia usia sudah 35-36 minggu kehamilannya. Berarti sudah trimester 3 ya teman-teman. Jawabannya pilihannya trimester 3 semua teman-teman. Berarti kita harus lebih spesifik lagi. Apa nih? Kemana nih kata kuncinya? Jadi kata kuncinya adalah keluhan dari pasien teman-teman. Mengeluh sering mengalami BAK setiap malam hari sehingga sulit tidur. Jadi konseling yang tepat adalah tanda bahaya TM3 bukan ya teman-teman. Karena BAK setiap malam itu bukan tanda bahaya. Tanda-tanda persalinan bukan ya teman-teman. Karena keluhannya bukan sudah kontraksi. Persiapan persalinan belum ya teman-teman. Walaupun sudah TM3 tapi usianya masih 35-36. Belum spesifik teman-teman. Lebih spesifik ke keluhan pasien. Ingat ya teman-teman, pokoknya kita jawab sesuai data. Ya, data dan pertanyaan. Terus kebutuhan istirahat. Memang sih dia mengeluh sulit tidur. Tapi kan sulit tidur dikarenakan apa teman-teman? Dikarenakan dia sering BAK. Jadi kurang spesifik teman-teman. Jadi yang benar adalah ketidaknyamanan TM3 ya teman-teman. Karena BAK setiap malam hari termasuk dalam ketidaknyamanan ibu hamil trimester 3. Kalau kita atasi konseling dari BAK-nya dulu, nanti sulit tidurnya kan teratasi. Tapi kalau kita pilih yang D, kebutuhan istirahat, nanti ketidaknyamanannya tetap tidak teratasi teman-teman. Jadi teman-teman harus teliti ya. Paham ya teman-teman? Kita lanjut nomor 3. Nyonya S, usia 20 tahun, G1, P0A0, usia kehamilan 24 minggu, datang ke PMB mengeluh sering keputihan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,9 derajat Celcius, pernafasan 21 kali per menit, tinggi fundus uteris sepusat, presentasi kepala, punggung kanan, DJJ 135 kali per menit reguler. Pertanyaannya, apakah konseling yang tepat pada kasus di atas? Nah, pertanyaannya konseling lagi nih teman-teman, garis bawahi ya. Saya bacakan dulu pilihannya. Yang A, menganjurkan ibu menggunakan pakaian dalam yang terbuat dari katun. Yang B, menjelaskan pada ibu keputihan merupakan patologis. Yang C, menjelaskan pada ibu penyebabnya karena penurunan hormon estrogen. Yang D, terjadinya hipoplasia mukosa vagina. Yang E, anjurkan menggunakan pakaian dalam yang terbuat dari nilon. Oke teman-teman, pertanyaannya konseling lagi. Berarti kalau kita mau melakukan konseling, kata kuncinya adalah sesuai dengan keluhan pasien ya teman-teman. Itu biar rinci. Jadi kita harus teliti. Kalau yang ditanya konseling berarti kita harus jawabannya sesuai dengan keluhan yang pasien rasakan. Jadi kita mengatasi keluhan yang pasien rasakan. Oke, teman-teman, kita jawab dia mengeluhnya sering keputihan teman-teman. Jadi yang A, menganjurkan ibu menggunakan pakaian dalam yang terbuat dari katun. Bisa ya teman-teman, kita simpen dulu jawabannya yang A ya. Kemudian yang B, menjelaskan pada ibu keputihan merupakan patologis. Sedangkan di sini hanya bilang mengeluh sering keputihan. Belum tentu keputihan yang ibu keluhkan itu patologis teman-teman, karena dia tidak menjelaskan warna dari keputihan, baunya. Jadi bukan patologis ya teman-teman, salah nih, bukan patologis. Karena keputihan juga bisa jadi ketidaknyamanan ibu hamil teman-teman, bisa dirasakan di trimester 1,
2 maupun 3. Kalau dia patologis ya tadi yang saya sebutkan pasti ada tambahan perubahan warna dan bau, teman-teman. Oke? Kemudian yang C, menjelaskan pada ibu penyebabnya karena penurunan hormon estrogen. Salah ya teman-teman, karena keputihan itu disebabkan oleh peningkatan kadar estrogen. Karena ibu hamil kan estrogennya meningkat teman-teman, bukan menurun ya kan. Berarti salah ya yang C. Kemudian yang D, terjadinya hipoplasia mukosa vagina. Salah teman-teman. Kenapa? Karena keputihan itu terjadinya juga dikarenakan hiperplasia mukosa vagina. Jadi bukan hipoplasia teman-teman, tapi hiperplasia mukosa vagina, peningkatan mukosa vagina, bukan penurunan ya teman-teman. Oke, jadi salah ya teman-teman, harusnya hiperplasia. Terus yang E, anjurkan menggunakan pakaian dalam yang terbuat dari nilon. Salah ya teman-teman, yang dianjurin pakaian dalam untuk ibu ketika keputihan itu adalah yang terbuat dari katun, karena dia mudah meresap, daya resapnya lebih kuat. Kalau nilon kurang. Jadi yang benar adalah yang A. Oke teman-teman, pembahasan soal tentang perubahan fisiologis dan ketidaknyamanan kehamilan sampai di sini aja. Kalau bermanfaat buat teman-teman, tolong jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar selanjutnya biar lebih semangat lagi buat soal-soal yang lainnya. Oke teman-teman pejuang bidan, semangat untuk berjuang. Ukomnya saya tutup. Salam pejuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.